Selamat berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Sepekan terakhir ini panggung politik sedang riuh ya, dan berbagai spekulasi terus bermunculan begitu. Persamuhan 5 partai waktu silaturahmi di kantor DPP PAN Ahad kemarin ternyata menjadi ajang konsolidasi gitu untuk mewacanakan koalisi besar. Ini menjadi sorotan para pengamat politik ya, setelah wacana koalisi besar yang menyeruak usai pertemuan 5 ketua umum partai pendukung pemerintah dengan Jokowi tempo hari sebagai upaya membentuk kekuatan besar untuk mengalahkan PDIP. Ada pandangan ke arah sana begitu ya. Direktur Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasa memandang langkah itu sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tampaknya Jokowi juga semakin terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Jadi wacana koalisi partai besar ini memang dipersiapkan untuk Prabowo. Menurut Deddy, pertemuan kemarin menguatkan dukungan Jokowi ingin ada kekuatan besar yang bisa mengalahkan PDIP. Sekaligus bisa mengalahkan rivalitas dengan koalisi Nasdem yang mengusung Anies. Seperti yang dilansir republika.co.id, terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP juga dinilai cenderung untuk melawan PDIP. Koalisi Indonesia Bersatu dibangun sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP. Pada dasarnya, sejak awal terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu memang cenderung dibangun untuk melawan PDIP. Karena itu, dalam pidato Megawati di Rakernas PDIP beberapa waktu lalu menyinggung kader untuk tidak bermanuver yang salah satunya ditujukan pada Jokowi. Apalagi setelah Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 yang menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Jokowi, semakin menguatkan untuk membentuk poros koalisi besar menandingi PDIP. Terlebih, PDIP menjadi salah satu yang ikut andil menciptakan kegaduhan penolakan timnas Israel yang kemudian diikuti Indonesia dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kegagalan menjadi tuan rumah menurut Deddy kepada Republika menjadi pemantiknya. Jokowi jelas kecewa karena ia berharap Piala Dunia akan menjadi magnet baru menggalang simpati publik. Mengingat sebelumnya prestasi internasional paling mengemuka masih didominasi Formula E, ditambah agenda Superboot di Toba yang juga kurang bergaung. Sementara gagal, maka kekecewaan itu semakin menguat, utamanya dengan PDIP yang lantang membuat kegaduhan. Terkait peluang koalisi besar ini,
di Pilpres mendatang, Dedi menilai bergantung dengan siapa sosok yang akan mendampingi Prabowo. Menurutnya meskipun koalisi besar tetapi belum menjamin kemenangan. Bergantung, jika Prabowo tidak mendapat lawan sepadan, maka kemungkinan menang. Tetapi jika kemudian Anies mendapat pasangan yang bisa dianggap bagian dari pemerintah saat ini, maka Prabowo tetap kesulitan. Nah, sementara itu, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Lily Romli, berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak terbentuknya koalisi besar, mengingat mereka tak hadir dalam acara silaturahim nasional yang digelar Partai Amanat Nasional dan dihadiri Presiden Jokowi. Tujuannya agar terbentuk lebih dari 2 poros koalisi pada pemilihan presiden 2024. Dia berharap PDIP menolaknya. Kalau tidak menolak dan setuju koalisi besar, maka pernyataan yang muncul selama ini bahwa negara ini diatur oleh oligarki menjadi kenyataan. Di balik pembentukan koalisi besar, ia menilai elit-elit partai politik khususnya yang berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hanya ingin Pilpres 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon presiden. Slot pertama sudah diisi oleh Anies Rashid Baswedan yang diusung koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan slot-slot lainnya belum gitu. Hal itu yang mendasari wacana koalisi besar antara Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Kelima partai itu dinilai hanya ingin mengamankan kekuasaannya di pemerintahan selanjutnya. Dengan 5 partai itu akan membangun koalisi besar. Bisa jadi nanti hanya 2 pasang capres. Semula Lili memuji langkah Partai Golkar, PAN, dan PPP yang sedari awal membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Senada diikuti oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya oleh Partai Gerindra dan PKB. Jika 2 koalisi tersebut terus terjalin dan komitmen hingga Pilpres 2024, kontestasi nasional akan diikuti oleh 3 poros. Tinggal menunggu sikap PDIP yang akan membuat poros baru atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Jika ada 3 poros, polarisasi yang terjadi seperti dalam Pilpres sebelumnya akan berkurang. Bahkan mungkin tidak akan muncul lagi. Karena dalam setiap koalisi memadukan unsur Islam dan nasionalis. Selain itu, rakyat juga memiliki pilihan-pilihan alternatif karena banyak calon yang maju. Kita tunggu perkembangannya ya, teman-teman. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.